Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan juga selamat tahun baru tentunya. Bagi saudara-saudara yang tidak hadir dalam ibadah pergantian tahun. Ketika berganti, saudara menit demi menit masuk ke tahun yang baru. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat yang hadir. Dan bagi saudara sekarang, demikian saya mengucapkan selamat tahun baru. Saya berharap setiap kita menyadari setiap kali kita masuk tahun yang baru. Dengan kita masuk tahun yang baru, usia kita bertambah, tetapi sebenarnya kesempatan kita hidup semakin pendek, semakin berkurang. Karena kita sudah pakai 1 tahun, berarti berkurang 1 tahun. Dan secara umum, tahun yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita sering kenal dengan istilah waktu, itu pun semakin berkurang. Di mana kita akan masuk ke dalam kekekalan, dan kita tahu kekekalan itu hanya ada 2 tempat. Yang satu kekekalan, di mana orang itu akan alami penderitaan yang gak pernah berujung. Sebab namanya kekal akan terus berlangsung dalam penderitaan. Tetapi ada satu tempat yang lain, kekekalan yang bahagia, penuh sukacita bersama dengan Yesus dalam kerajaan sorga. Nah, untuk itulah saya ingin berbicara kepada saudara bagaimana pentingnya kita menggunakan sisa waktu yang semakin pendek kita miliki. Jangan saudara berpikir karena saudara masih muda, berarti saya masih panjang. Kita tidak tahu usia seseorang. Inilah tema khotbah yang saya angkat saat ini. Pahala dan kemuliaan. Bagi siapa? Bagi jemaat, bagi saudara dan saya, bagi kita sekalian yang melayani Yesus. Jadi kalau kita gunakan waktu kita yang semakin pendek itu dengan bijaksana, kita gunakan untuk keperluan kita, itu mutlak, tetapi jangan lupa untuk kita melakukan sesuatu bagi Yesus. Tersedia pahala dan mahkota kemuliaan bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya langsung saja kepada pendahuluan. Saudara perhatikan, kita sadari atau tidak kita sadari, kita sukai atau kita tidak sukai, dengan bergantinya tahun serta bertambahnya umur kita, saudara perhatikan, maka kesempatan kita untuk hidup di dunia ini, suka atau kita tidak sukai, mau atau tidak kita mau, satu saat kita harus mengakhiri hidup kita. Kita udah pakai loh 1 tahun. Sepanjang tahun 25. Berarti waktu yang kita miliki berkurang 1 tahun. Saya hampir gak bisa ngomong saudara dengan hal ini. Tidak sedikit
orang-orang yang gak peduli tentang itu. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Kita harus sadari bahwa waktu yang kita miliki satu waktu akan habis. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberi nasihat. Nah, nasihat Rasul Paulus inilah yang saya ingin angkat untuk kita terapkan dari sisa waktu kita yang pendek ini. Nah, coba kita melihat nasihat yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus ini sebenarnya adalah nasihat yang juga untuk saudara dan saya. Itu sebabnya kesempatan di minggu pertama kita beribadah, jangan sia-siakan ini. Supaya ini menjadi model bagi kita untuk 360 sekian hari ke depannya. Karena kita sudah pakai 4 hari dengan hari ini. Yuk kita lihat ayatnya. Saya rasa baiknya kita baca bersama aja ya. Kita baca bersama. Nggak usah buru-buru saudara. Supaya kita bacanya dengan kesadaran, dengan pengertian. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekarang coba saudara perhatikan ayat ini. Dengan lebih saksama. Di depan ini masih ada tempat. Oh, baik. Silakan. Coba perhatikan saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Jadi Paulus bukan hanya bicara untuk jemaat di Korintus, tetapi bagi kita juga. Berdirilah teguh. Saudara, kalau jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang berdiri teguh. Jangan manca-mencele kata orang Jawa. Tetapi benar-benar jadi Kristen yang kuat, kokoh, berdiri teguh. Jangan karena nggak ada satupun alasan, tetapi saudara karena nggak berdiri teguh, karena goyah, maka saudara nggak ke gereja. Saudara buang dengan sia-sia waktu untuk mendengar firman Allah dan dikuatkan lewat nasihat firman Allah. Demikian pun dalam iman, di nasihat yang kedua, Paulus berkata jangan goyah. Apapun yang ditampilkan dunia dengan keadaannya di akhir zaman, jangan membuat iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita akan firman Allah jadi goyah. Hanya kata berita-berita yang kita dengar, lalu kita jadi goyah. Tetapi sebaliknya yang harus kita lakukan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena waktu
semakin pendek, semakin berkurang kita miliki, maka kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Termasuk beribadah dan melayani Tuhan. Jadi khotbah yang disampaikan hamba-hamba Tuhan di tahun lalu mendorong saudara untuk melayani Tuhan itu bukan tanpa maksud. Dan jangan saudara berpikir itu nggak ada dasar firman Allah. Sekarang saya tampilkan ayatnya. Bahwa semua jemaat harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan, apapun dan sekecil apapun kontribusi yang saudara bisa lakukan. Alasannya kenapa? Coba lihat kalimat berikutnya. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan. Apa maksudnya persekutuan dengan Tuhan? Karena kita sudah percaya kepada Yesus, ada di dalam Yesus, beriman kepada Yesus, tidak sama dengan mereka yang gak percaya kepada Yesus. Apa katanya? Jerih payahmu. Saudara ke gereja juga ada jerih payahnya. Jangan saudara pikir Tuhan gak melihat lalu Tuhan gak menilai. Apalagi selain saudara datang beribadah, saudara ambil bagian dalam melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanan itu. Kita melihatkan yang tampil di mimbar. Mulai dari worship leaders, para singers, termasuk saudara, mereka yang akan ada di belakang. Menjadi penopang dalam pujian penyembahan. Mereka berjerih lelah saudara. Dan itu gak pernah sia-sia di mata Yesus. Karena Yesus di akhir perjalanan hidup kita nanti akan memberi kepada kita pahala yang bentuknya mahkota yang akan kita kenakan di dalam kemuliaan nanti di sorga. Dan pelayanan-pelayanan kita yang kita lakukan sejauh ini. Saudara datang besuk ke rekan seiman yang saudara dengar dia jatuh sakit. Saudara datang, saudara besuk, sambangi dia, kasih kekuatan lalu didoakan. Jangan saudara pikir jerih lelah saudara itu akan sia-sia. Karena saudara di dalam Kristus, maka ada upah, ada pahala yang disediakan Tuhan bagi saudara sekalian. Saya akan lanjut. Maksud jerih lelahmu tidak sia-sia, artinya sekecil apapun wujud pelayanan yang kita bisa lakukan bagi Tuhan. Karena itulah kemampuan kita, karena itulah kapasitas yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Firman Allah katakan lewat ucapan Paulus, jerih payah kita gak sia-sia. Gak akan sia-sia. Saudara akan menerima pahala. Saudara akan menerima upah. Sedangkan Yesus berkata, waktu dia masih hidup, dia melayani jiwa-jiwa, dia berkata begini tentang pelayanan bagi Yesus karena kita sudah percaya atau ada di dalam Yesus. Matius pasal 10 ayat 42. Ayat ini terkenal sekali. Saudara perhatikan, Yesus berkata begini. Perhatikan saudara ucapan Yesus. Seringkali kita hanya baca sekilas saja tetapi kita tidak
mendalami maknanya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Kepada salah seorang, apakah itu jemaat atau orang yang sedang membutuhkan. Secangkir saja pun. Kalau saudara lihat botol ini, nggak tahu harganya berapa, saya nggak tahu tuh. Ya, tapi yang dimaksud secangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini, kepada orang yang miskin. Secangkir air sejuk di zaman Yesus. Apakah saudara gambarkan kayak begini? Ini dikemas dengan kemasan seperti ini, maka berubahlah air sejuk ini. Harganya mungkin berapa ini? 3.000, 2.000, 5.000. Tapi kalau zaman dahulu, orang timba air. Dari air sejuk itu diberi secangkir, berapa sih nilainya? Mungkin gak ada harganya. Tetapi Yesus berkata, perhatikan. Karena si pemberi itu adalah muridku, murid Yesus. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya dari karena memberi secangkir air yang gak dia perlu godok lagi. Terus diberikan kepada yang bersangkutan. Menurut mata manusia nggak ada artinya. Cuma modal timba saudara masukkan ke cangkir diberikan. Apa sih artinya? Tapi di mata Yesus, dia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi karena kita ada di dalam Yesus, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun kontribusi kita yang bisa kita berikan bagi orang yang membutuhkan, bagi pekerjaan Tuhan yang membutuhkan, kita tidak akan pernah kehilangan upah. Apa dari sisa waktu yang saudara miliki yang makin berkurang, tinggal sedikit ini, saudara mau sia-siakan waktu itu? Gunakan untuk keperluan saudara. Saudara bekerja, saudara berjualan untuk bisa memberi makan anak-anak dan keluarga. Tetapi jangan lupa kalau saudara sisihkan itu sedikit saja buat pekerjaan Tuhan, saudara tidak akan kehilangan upah. Saudara tidak akan kehilangan pahala. Ada pertanyaan. Biasanya pertanyaan ini muncul dari orang-orang yang gak ngerti atau belum pernah dengar khotbah kayak begini. Kalau sekarang kita ada di sorga, seperti saudara-saudara kita yang lebih dahulu mendahului kita, sudah ada di sorga. Kira-kira berapa besar pahala atau kemuliaan yang akan kita terima dari Tuhan Yesus, dari apa yang sudah kita lakukan? Saudara tinggal hitung saja. Saudara sudah buat apa buat pekerjaan Tuhan? Maka saudara dapat menjawab tentunya sekarang. Saudara bisa jawab dalam hati. Berapa besaran pahala, mahkota, kemuliaan yang saudara terima kalau sekarang saudara sudah di sorga? Ataukah saudara lihat kiri kanan, teman saudara pakai mahkota kemuliaan,
saudara nggak pakai apa? Nggak pakai apa-apa. Karena kita belum berkontribusi, belum melayani, nggak pernah menggunakan potensi yang Tuhan beri, kelebihan dari berkat yang kita miliki. Kita bisa gunakan itu buat pekerjaan Tuhan. Karena itu mendatangkan pahala. Atau kita nggak terima apa-apa. Kita cuma menyesal, aduh kenapa dulu ya aku nggak gunakan bakatku untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa aku nggak gunakan sisa berkatku untuk pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Aku cenderung hanya untuk memuaskan keinginanku. Jangan sampai nanti kita di sorga hanya cuma bisa menyesal sebab kita nggak bisa ulangi. Bagi saudara-saudara kita ada yang waktunya udah berakhir. Tetapi bagi kita yang masih hidup diberi kesempatan di tahun 2026 sekian banyak hari. Apakah kita mau sia-siakan? Waktu sebenarnya kita bisa gunakan memuji Tuhan di gereja, tapi kita gunakan di rumah nonton TV karena ke gereja males. Aduh, yang akan saudara lakukan hanya penyesalan kalau itu yang kita lakukan. Nah, berbicara tentang pahala dan mahkota kemuliaan, ada orang yang bertanya, untuk apa pahala dan mahkota kemuliaan? Buat apa sih? Yang penting kita nggak masuk neraka, tapi masuk sorga. Soal nggak mendapat pahala nggak terlalu penting. Yang penting nggak masuk neraka. Ada betulnya apa yang dikatakan orang itu. Tetapi kalau Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk kita gunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, mulai dari waktu sampai potensi yang kita miliki, bakat kita, keahlian kita, sampai dana yang kita miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sangat berguna nanti di kemuliaan. Saya harap saya punya waktu untuk menjelaskan ini kepada saudara. Ada orang Kristen pragmatis dalam pengiringannya kepada Tuhan. Saudara saya harap mengerti ya, jangan jadi Kristen pragmatis. Yang penting masuk sorga karena Yesus sudah selamatkan saya dari neraka. Masuk sorga, nggak pakai mahkota juga nggak masalah. Pragmatis, saudara. Tetapi mari perhatikan, orang yang pragmatis ini berkata begini, apa gunanya pahala? Apa gunanya kemuliaan? Yang penting toh masuk sorga. Pahala kemuliaan tidak terlalu penting. Di satu sisi, mungkin bagi orang yang berpikiran pragmatis, betul juga. Yang penting toh masuk sorga, nggak dibakar di neraka. Tetapi saudara, kita harus tahu apa yang akan kita lakukan ketika nanti kita di sorga. Maka saudara akan berubah pola pikir saudara. Klik satu kali. Ini saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu. Jangan-jangan yang mendengar pun sudah lupa. Tapi ada yang senyum-senyum ketawa, berarti dia masih ingat. Tapi banyak juga mungkin di antara saudara yang gak pernah mendengar ini. Sebab saya sampaikan, waduh sudah lama sekali.
Coba saudara buka dalam kitab Wahyu pasal yang keempat mulai ayat 9 sampai ayat 11. Apa yang akan kita lakukan nanti ketika kita di sorga? Saya mulai dengan ayat 9. Ayat ini mengatakan, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang ada, yang duduk di atas tahta itu, dan yang hidup sampai selama-lamanya. Sampai di sini dulu. Saya jelaskan ayat per ayat. Saudara, di sorga nanti kita akan berhimpun bersama-sama dalam satu himpunan raya yang tidak terhitung banyaknya orang yang akan kumpul di sana. Dan perhimpunan itu dipimpin oleh 4 orang sebagai worship leader. Dipakai istilah di sini, setiap kali makhluk-makhluk itu. Saya ingin katakan nanti dijelaskan jumlah makhluk itu ada 4 orang. Kalau di sini worship leadernya kadang-kadang seorang, kadang-kadang 2 orang. Tadi 2 orang kan. Terus ada para singersnya dan sebagainya. Lalu sekian banyak orang sebagai pendukung. Nanti saudara ada 4 makhluk. Siapa 4 makhluk yang bergelar 4 makhluk itu? Nanti kita akan pelajari berikutnya. 4 ini dimungkinkan posisi mereka, satu menghadap utara, satu menghadap selatan, satu menghadap timur, satu menghadap barat. Karena apa? Perhimpunan kita tidak seperti sekarang. Berhadapan seperti teater. Tapi nanti berkeliling saudara. Berkeliling. Dan yang duduk di tahta itu nanti kita akan pelajari. Disebut seorang. Siapakah dia? Kita sekarang pindah dulu ke ayat yang ke-10. Ayat 10 selanjutnya berkata, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia dengan yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka mencopot mahkotanya dan melemparkan mahkota itu di hadapan tahta itu sambil berkata. Jadi ketika 4 makhluk itu sebagai worship leader mulai menaikkan pujian, lalu semuanya menaikkan pujian, dan ketika mereka memuji Tuhan, barisan yang paling depan, ring yang pertama, lingkaran pertama. Kalau di sini barisan paling depan kan. Kalau nanti di sorga, lingkaran yang pertama terdiri 24 tua-tua. Mereka enggak tahan duduk di tahta mereka seperti saudara duduk di kursi saudara. Mereka langsung keluar dari tatanya, sujud berlutut dan menyembah Dia yang duduk di tahta utama, di sentral penyembahan itu. Lalu itu pun gak cukup, mereka lepas mahkotanya. Mereka letakkan. Di sini pakai istilah lempar, nanti kesannya dilemparkan ke orang yang duduknya. Enggak.
tapi diletakkan. Saudara tahu apa mahkota itu? Mahkota itu adalah pahala yang diberikan Tuhan ketika kita masuk ke sorga karena hasil pelayanan saudara. Jangan saudara pikir ketika saudara melempar amplop persembahan, amplop buat yang lain pekerjaan Tuhan. Termasuk saya jangan lupa ingatkan saudara, persepuluhan saudara. Sebab berapa mulut saudara dari sekian banyak hamba Tuhan hidup dari ayapan rumah tangga. Rumah Tuhan yaitu persembahan dan persepuluhan. Persepuluhan saudara maaf. Kalau persembahan kita gunakan kan untuk perawatan gereja dan sebagainya. Itu berbuahkan mahkota. Dan mahkota itulah yang kita berikan. Kenapa? Sebab saudara nggak bisa bawa kolekte lagi. Saudara nggak bisa bawa perpuluhan lagi. Tapi hasil yang saudara bawa inilah yang nanti saudara akan jadikan andalan sebagai persembahan saudara di hadapan Tuhan bagi kemuliaannya. Tetapi mereka saudara ketika meletakkan itu, mereka mengucapkan sesuatu. Dan perhatikan ucapannya di ayat 11. Ucapan mereka yang di ring paling depan itu. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mereka ucapkan itu sambil meletakkan. Sebab uang saudara nggak berguna lagi di sana. Nah, apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan, itulah yang nanti hasilnya akan kita persembahkan kepada Tuhan. Waduh, kalau kita punya waktu panjang saudara, yang di barisan kedua akan menyusul, ketiga, keempat, kelima, terus sampai kepada yang paling belakang. Dan saudara, banyaknya orang yang berhimpun seperti luasnya lautan. Begitu rupa. Kita cepat saja sini. Acara pujian dan penyembahan yang kita lakukan di dunia berbeda dengan pujian dan penyembahan yang kita lakukan di sorga. Yang kita lakukan di dunia seperti tadi. Saudara sudah lakukan. Tapi di sorga nanti berkeliling. Di sini nanti setelah ibadah. Saudara lihat kotak persembahan. Kalau saudara rasa, nggak perlulah lewat aja. Lewat, tapi di sorga nggak bisa. Saudara akan lepaskan mahkota kemuliaan saudara. Dan persembahkan sebagai rasa hormat saudara. Nah, untuk mengerti lebih jauh alangkah baiknya kita pelajari hal ini dari ayat yang kedua. Ya. Ya, kita mulai. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tidak, siapa tahu bisa bersambung ya. Cuma kalau bersambung, minggu berikutnya apakah semuanya hadir? Gitu. Sayangkan kalau tidak hadir. Yuk kita lihat ayat 2. Apa kata ayat 2?
Ini pengalaman Yohanes ketika Yohanes saudara dibawa oleh Allah ke sorga. Dan melihat cara umat Allah yang ada di sorga memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya kita bisa pelajari sekarang. Sehingga walaupun kita belum masuk sorga, kita bisa mengerti. Yuk kita lihat. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tata terdiri. Sebenarnya ya, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau terdiri kan, terdiri itu dari berbagai macam. Sebenarnya lebih tepat berdiri di sorga. Ada satu tata di tengah yang dikelilingi oleh begitu banyak orang. Dan di tata itu duduk, semua sebut, di tata itu duduk seorang. Di pusat sorga yang menduduki tata itu dikatakan duduk seorang. Enggak disebut duduk Allah. Duduk Tuhan, tapi duduk seorang. Kata seorang yang dimaksud tidak lain adalah Allah yang menebus kita dari segala dosa, bahkan kebinasaan, di mana Dia menjadi seorang. Allah yang menjadi seorang, dan Allah itu tidak lain adalah oknum Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kita percaya Allah terdiri dari 3 oknum. Sebut saja Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang menjadi seorang bukan Bapa dan bukan Roh Kudus, tapi Yesus. Bahkan ketika Dia bangkit dari kematian, Dia memperlihatkan diri sebagai seorang. Tetapi yang karena Dia Allah, Dia dapat dilihat dan Dia dapat untuk tidak dilihat. Ketika Dia naik ke sorga, orang menjamah Dia, menyentuh Dia karena Dia seorang. Tetapi Dia adalah seorang yang berasal dari Allah. Yang tadinya roh tidak kelihatan. Itu sebabnya Dia terangkat naik ke sorga. Siapa di antara saudara yang bisa terangkat naik ke sorga? Cuma Dia. Karena Dia adalah Allah. Bapa nggak pernah jadi manusia. Roh Kudus nggak pernah jadi manusia. Hanya Yesus jadi manusia. Itu sebabnya nanti kalau di sorga, saudara jangan norak. Loh, kok cuma Yesus? Mana Bapa? Mana Roh Kudus? Bapa di dalam Yesus, Roh Kudus di dalam Yesus. Dan yang kita lihat cuma satu pribadi. Dialah, semua jawab, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Coba kita pindah ke ayat yang ketiga. Kita dapatkan apa dari ayat 3? Dan Dia yang duduk di tata itu nampaknya bagaikan permata yaspis. Kemuliaan Yesus dahsyat saudara. Seperti permata yaspis dan permata sardis. Dan ini yang saya tertarik untuk jelaskan. Suatu pelangi melingkungi tata itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan kita yang di sorga nanti bukan hanya melihat kemuliaan Yesus seperti
seperti yaspis, seperti sardis, tetapi dikatakan dekorasinya adalah satu pelangi melingkungi tata itu. Kilang gemilang. Berbicara tentang pelangi, saudara, mari kita lanjut. Kemuliaan di tata dan di hadirat Yesus adalah sangat luar biasa mulianya. Saya rasa mungkin Yohanes yang menulis apa yang dia lihat ini, nggak ada yang lebih mulia lagi dari permata ini. Tetapi saya percaya ketika saudara dan saya nanti masuk sorga, kemuliaan yang akan kita lihat lebih dari apa yang diceritakan. Karena Yohanes mau bandingkan benda yang mulia apa lagi kalau tidak permata yaspis dan permata sardis. Tetapi kemuliaannya lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Dan di mana Yesus duduk di tata itu, ada pelangi yang luar biasa melingkupi tata Yesus. Saudara, berbicara tentang pelangi, yuk kita lihat. Udah lewat. Oke. Sekali lagi. Berbicara tentang busur atau pelangi, ingat peristiwa Nabi Nuh. Setelah Allah menghukum umat manusia, karena manusia berdosa kepada Allah. Sehingga sebenarnya seluruh manusia. Tetapi dari seluruh manusia ada satu keluarga. Nuh istrinya dan 3 anak lakinya. Dan 3 anak mantunya 8. Orang itu diselamatkan saudara. Dari seluruh penduduk dunia saat itu, cuma 8 orang yang diselamatkan. Yaitu Nuh istrinya 2. Nuh dengan 3 anaknya 5. Nuh dengan 3 anak menantunya 8. 8 orang. Setelah mereka selamat keluar dari bahtera, yang pertama Nuh lakukan Allah adalah mendirikan mezbah untuk mengucap syukur karena mereka luput dari hukuman. Yang lain binasa karena air bah itu. Hanya Nuh, anaknya dan menantunya. Itu sebabnya mereka naikkan syukur. Dan ketika syukur dinaikkan, Allah bersukacita dengan persembahan mereka. Dan Allah memberikan tanda kepada manusia dalam bentuk busur. Yaitu pelangi. Dan Allah berkata bahwa Allah tidak akan menghukum manusia dengan mengadakan hukuman. Bentuknya seperti air bah. Setelah keselamatan diberikan, kalau ada yang menolak keselamatan, jadi Bapak Ibu kalau di rumah ada keluarga yang belum terima Yesus, yuk bawa yuk. Target kita di tahun 2026 ini, biarlah mereka semua diselamatkan. Kalau tidak, mereka tidak mau percaya, Allah tidak akan menjatuhkan hukum dengan cara mengadakan air bah lagi. Tetapi Allah akan menghukum mereka dengan hukuman yang sangat mengerikan. Seperti di awal khotbah saya, yaitu neraka yang kekal.
Itu sebabnya kalau Tuhan memberi tanda busur di langit ini, tetangga kita nggak ada yang tahu. Tapi bagi kita, ini satu ucapan syukur. Janji Yesus, kalau kita setia di dalam Yesus, kita nggak akan dihukum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelangi yang adalah gambaran pengorbanan Yesus di atas kayu salib akan menjadi peringatan yang kekal bagi kita. Bukan hanya saat kita di dunia, ketika setelah hujan lalu matahari bersinar, kita lihat ada busur, ada pelangi, bukan? Masih ingat nggak firman Tuhan? Terima kasih Yesus, Engkau tidak menghukum kami. Karena pengampunan Engkau berikan, karena kasih-Mu yang begitu rupa. Jadi nanti di kekekalan di sorga, saudara lihat, oleh pengorbanan Yesus di salib, kita sadar bahwa kalau kita bisa masuk sorga itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena kasih Yesus yang dinyatakan kepada kita. Jadi di sorga nanti kita akan terus diperingatkan, Yos lihat itu tatanya. Di mana ada busur, ada pelangi menghiasi tata di mana Yesus duduk di posisi tengah itu. Di mana itu akan menyadarkan Yos Minandar. Yos, jangan sok kamu bisa masuk sorga. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu istimewa, tetapi karena Yesus sudah mati menggantikan kamu. Sehingga kamu ada di sorga. Itu sebabnya di sorga nanti, saudara duduk di ring pertama, di lingkaran pertama, kedua, ketiga, berapapun atau dimanapun posisi saudara duduk. Saudara tidak akan berjalan dengan dada dibusungkan ke depan. Saudara merasa megah, merasa hebat. Karena saudara ada di posisi istimewa di sorga. Tidak. Kita akan terus disadarkan. Kalau kita masuk sorga itu karena Yesus. Sebab itu saudara, kalau memang bukan karena kita nggak bisa bangun sama sekali sakit, lalu kita nggak ke gereja, maklumlah sorga untuk hal itu. Tapi kalau saudara bisa nonton TV, bisa main-main, nggak ke gereja, udah. Terlalu katanya. Kalau sampai ada anak Tuhan seperti itu. Istri, kalau ada suami nggak ke gereja, pulang nanti kasih tahu Pak. Jangan paksa, Pak ke gereja ya. Ada suami yang istrinya nggak ke gereja, Mam. Papa harap minggu depan ke gereja ya. Demikian anak-anak kita. Harga Yesus nanti kita di sorga akan disadarkan setiap saat. Kamu ada di sorga karena Yesus. Itu sebabnya dia menjadi pusat pujian penyembahan kita. Karena kita di sorga nggak perlu duit lagi, maka yang paling berharga dan mulia yang kita miliki adalah mahkota yang kita kenakan. Kita akan copot dan lepaskan. Persembahkan sebagai hormat kita kepada Yesus.
Pengorbanan Yesus di atas kayu salib menjadi monumen kekal bagi kita di sorga. Sehingga di sorga nanti tidak ada seorang pun yang sombong. Di sini bisa saja ya kita merasa diri lebih dibanding teman kita. Tapi di sorga, kamu masuk sorga tahu nggak? Karena Yesus. Jadi nggak akan ada orang sombong saudara di sorga. Tidak ada seorang pun yang sombong dan membanggakan diri. Karena semuanya akan sadar bila kita bisa ada di sorga. Semuanya bisa jadi hanya oleh karena kasih Yesus buat kita. Itu sebabnya kenapa di minggu pertama, padahal kemarin kita sudah perjamuan Tuhan. Nanti minggu ketiga kita perjamuan Tuhan lagi. Tujuannya tidak lain adalah untuk ini, saudara. Kita menghargai karya Yesus yang luar biasa. Nah, klik berikutnya. Wahyu 4 ayat 4, saudara perhatikan. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Inilah ring yang pertama, tahta pertama yang paling dekat dengan tahta Yesus. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Baju putih, mahkota emas. Di ring yang pertama. Itu sebabnya ketika 4 tua-tua itu memuji Yesus. Mereka pun turut memuji dan mereka tidak tahan untuk tetap menunjukkan sikap mereka keren. Duduk di tahta paling depan. Mereka lepas. Lalu mereka berlutut. Mereka copot tahta itu dan berikan kepada Yesus sebagai rasa hormat. Diikuti oleh ring yang kedua, ketiga, sampai yang paling belakang. Semuanya memberikan pujian penyembahan pada Yesus. Karena memang layaklah dia dipuji. Nah, saudara, berikutnya, klik berikutnya. Ayat ini menjelaskan formasi tempat kita duduk ibadah di sorga tidak seperti yang kita lakukan sekarang di gereja. Diajak ke depan aja susahnya setengah mati. Baru duduk, di sini aja paling belakang. Tetapi nanti tata paling depan, kedua, ketiga tentu akan menjadi target buat mereka. Lebih dekat melihat wajah Yesus, lebih senang bukan? Tetapi saudara, kita tidak bisa sembarangan duduk sesuai selera kita. Walaupun kita pengen. Apakah memang mahkota kita adalah untuk posisi itu atau di pojok belakang sana nanti. Itu sebabnya bangunlah tempat duduk saudara nanti di sorga mulai dari sekarang. Lewat pelayanan kita kepada dia. Karena pelayanan itulah yang akan nanti menjadi mahkota yang akan kita kenakan. Dan dari mahkota itulah di mana kita layak untuk duduk di hadirat Tuhan dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya, coba klik, formasi kita duduk dalam ibadah di sorga melingkar berkeliling. Saya ingat betul anak sekolah minggu, nanti keliling tak tahu. Rupanya dari anak sekolah minggu sudah diingatkan sorga, saudara. Nyanyiannya. Ini enggak dinyanyikan lagi. Guru sekolah minggu
Mesti nyanyikan. Klik berikutnya. Yesus duduk di posisi inti di atas tata kemuliaannya. Perhatikan ayat 3 yang sudah kita layani. Klik berikutnya. Apa? Barisan kedua paling depan diduduki 24 tua-tua. Jadi tahta inti 4 makhluk lalu 24. Baru ring berikutnya saudara. Perhatikan coba. Klik berikutnya. Dimulai dengan 12 rasul gereja mula-mula. Dan 12 rasul gereja akhir zaman. 12 rasul gereja mula-mula sudah. Tapi 12 rasul gereja akhir zaman. Siapa tahu? Salah seorang di antaranya dari Mahanaim yaitu saudara. Yang karena pelayanan saudara. Saudara menempati posisi itu. Who knows ya? Siapa tahu? Itu sebabnya kesempatan melayani saudara. Kalau saudara kaitkan dengan Lukas pasal 22 ayat 30 atau nanti aja ya ayat ini supaya saya sampai kepada target. Sekarang kita ke Wahyu pasal yang keempat ayat 5. Sesudah ayat 4 ayat 5, apa kata ayat 5? Dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Saudara akan melihat kemuliaan terpancar dari tahta Yesus duduk. Dan tahta itu memancarkan sinar yang begitu luar biasa. Sekarang kita tidak lihat itu. Tetapi percayalah nanti kita akan lihat itu. Dan orang yang duduk paling depan, orang itulah yang akan melihat sinar kemuliaan yang luar biasa itu. Saudara, bagi saudara dan saya yang masih diberi kesempatan hidup, kita punya kesempatan yang begitu besar untuk ada di tata-tata paling depan. Gunakan kesempatan seperti yang Paulus nasihatkan. Biarlah waktu yang kita miliki, kita jangan sia-siakan. Tahun-tahun ke depan, bulan-bulan ke depan, minggu-minggu ke depan, hari-hari ke depan yang kita akan jalani, kita nggak tahu. Tetapi kesempatan yang ada kalau saudara miliki, gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita mau gunakan waktu yang kita terima, yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Melihat waktu, saya nggak mau melanggar saudara. Bagaimana kalau minggu selanjutnya ya kita adakan? Saya lanjutkan. Ingat saudara, saya baru sampai ayat yang kelima. Nanti ayat yang kelima saya akan jelaskan lagi untuk kita belajar ayat-ayat berikutnya supaya kita lebih sungguh untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya kita punya kemuliaan yang kita dapat persembahkan di hadapan Yesus ketika kita ada di sorga. Di hadapan kita ada meja Tuhan.
Sebelum kita makan minum tubuh dan darah Yesus, terlebih dahulu kita mau hampiri hadirat-Nya. Kita mau datang, kita menyembah Dia. Kita percaya lewat pertolongannya, kita akan menikmati berkat-Nya yang luar biasa. Tadi saya sudah berikan nyanyian untuk kita nyanyikan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan diri jauh, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah. Kita diberi waktu oleh Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagi Dia. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, karya terbesar yang Yesus sudah kerjakan untuk saudara dan saya adalah Dia mati di kayu salib supaya saudara ada di sorga. Pernahkah saudara pikirkan apa nanti yang akan kupersembahkan di hadapan Yesus sebagai karya yang aku berikan bagi Dia? Inilah kesempatannya. Kalau di sorga, saudara gak bisa lagi menghimpun saudara persembahan-persembahan yang nanti akan dikonversi menjadi mahkota kemuliaan. Tetapi sekarang ini, di sini, kerjakan yang bisa kita kerjakan sekecil apapun itu. Karena kita orang sederhana, yang bisa kita lakukan hanya menyajikan segelas air putih. Jangan saudara minder karena itu. Dari sorga Yesus akan menilai bukan harga yang saudara sajikan, tetapi hati yang saudara berikan sebagai karya yang saudara lakukan untuk Yesus. Jangan sia-siakan waktu. Nanti di sorga, kita duduk di paling pojok, paling belakang. Dilihat ke depan mungkin saudara kita. Saudara gak bisa merubah posisi lagi. Untuk saudara bisa jadi di depan. Tetapi disinilah kesempatan yang saudara masih miliki. Saudara bisa gunakan untuk menempati posisi yang ideal yang kita rindukan nanti, di mana kita ditempatkan oleh Yesus di sorga.